mantep banget ya kan, nikmat banget gitu. Serupan pertama, Hi everyone, welcome back to my channel, Azek. Hey, apa kabar semuanya? Balik lagi di channel Rachel Goddard. Gue kangen banget sama lo guys, serius. Udah seminggu kita nggak ketemu. Kangen sama komen-komen dari lo, kangen juga sama notifikasi like dari lo semua. Gimana lebarannya? Seru banget dong, seneng banget dong. Abis ketemu sama saudara-saudara, sama keluarga, sama teman-teman lama. Ada juga mungkin yang ketemu sama mantan. Biasanya nih kalau habis lebaran ya kan, gara-gara makan ketupat, rendang, opor, apalagi tuh banyak kue-kue kering, kastengel, nasar. Gimana? Udah lihat timbangan? Biasanya kalau misalkan habis lebaran, badan juga lebaran gitu ya kan. Di video ini gue bakal ngebahas gimana caranya melangsingkan tubuh kembali pasca lebaran. Pastinya tanpa diet dan tanpa nge-gym dong. Penasaran? Penasaran? Jempolnya mana? Jempolnya mana? Like dulu dong videonya. Abis itu subscribe dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. And now let's move on to the tips number 1. Tips pertama, tarik nafas yang panjang. Ini bukan tarik nafas sembarang tarik nafas, tapi ini untuk melatih diafragma perut kita. Jadi caranya tarik nafas dalam-dalam, terus kunci dalam perut, tahan beberapa saat, lalu buang lewat mulut. Nah, gue biasanya ngelakuin ini tuh sehari 3 kali selama 2 menit. Teknik ini dipercaya dapat mengencangkan perut-perut di dalam otot. Jadi nggak ada lagi deh tuh yang namanya perut nasi padang. Tips kedua, makan makanan pedas. Lo pernah gak sih kalau abis makan bakso ya kan yang pedes banget, terus abis itu keringetan? Nah, karena zat di dalam cabai ini yang namanya capsaicin itu dapat membakar kalori, jadi menimbulkan panas di dalam tubuh kita. Tapi jangan banyak-banyak ya makan cabainya, nanti bisa sakit mah. Tips yang ketiga, buat lo yang suka makan gorengan, sebaiknya elap dulu makanan atau gorengannya sebelum hap di dalam mulut. Soalnya minyak dalam gorengan itu kan selain jahat sama tubuh ya, itu juga jahat sama wajah karena bisa menimbulkan jerawat. Tips yang keempat, makan sambil ngaca. Jadi lo bisa kontrol diri lo sendiri berapa suap yang udah lo makan, dan yang pastinya bisa sekalian selfie. Tips nomor 5, naik tangga. Nih, gue bacain ya, sebuah penelitian yang dipublikasikan oleh American College of Sport Medicine pada wanita yang berat badannya rata-rata 68 kg, 30 menit lari di tangga dapat membakar 500 kalori. Bahkan hanya dengan berjalan di tangga dengan waktu yang sama sudah dapat membakar sekitar 286 kalori. Angka tersebut setara dengan berjalan kaki berkecepatan 1,6 meter per detik selama 2 jam. Tips yang keenam, jangan lewatkan sarapan, karena dengan sarapan kita mudah-mudahan dijauhkan dari godaan-godaan syaiton untuk ngemil. Ya biasanya kan kalau misalkan baru nyampe kantor atau baru nyampe kuliah gitu, kayaknya cakwe enak nih atau batagor nih. Tapi kalau teman-teman udah sarapan, mudah-mudahan godaan tersebut dijauhkan. Tips nomor 7, minum air putih segelas sebelum makan. Cobain deh teman-teman, minum air putih sama nggak minum air putih sebelum makan. Itu ngerasa banget. Kalau lo minum air putih sebelum makan, lo ngerasa akan cepet kenyang. Cobain ya. Tips nomor 8, jalan kaki yang banyak. Nih gue bacain lagi ya, sebuah penelitian, jalan kaki selama 20 menit sehari bisa membakar 286 kalori. Kalau dilakuin setiap hari dalam setahun, kita bisa turun sampai 16 kilo coy. Tips dari gue, kalau lo ke kantor atau ke sekolah naik busway, misalnya nih kantor lo ada di stasiun Setiabudi, lo bisa berhenti busway-nya 1 stasiun sebelum Setiabudi. Abis itu lo bisa jalan kaki ke kantor lo. Semangat, 286 kalori men, mantap. Tips nomor 9, gunakanlah piring yang kecil buat makan. Karena kalau kita pakai piring yang kecil ya, terus kita baru masukin 2 sendok makan, terus kayaknya udah penuh banget ya kan. Jadi kayak lo tuh males gitu buat nambah lagi, buat naro ikan atau ayam lagi. Nggak sih? Tip nomor 10, kunyah makanan pelan-pelan. Dengan kita mengunyah makanan pelan-pelan, kita jadi cepat kenyang. Dan kalau misalkan makanan yang kita kunyah secara halus, lambung kita juga kerjanya nggak capek. Tips nomor
11, berendam air panas. Nih, gue bacain lagi ya penelitian. Oke, di video ini gue memang banyak nge-research tentang penelitian-penelitian karena gue hanya sebagai beauty vlogger. Kapasitas gue bukan meneliti, tapi membacakan penelitian. Nih, penelitian dari Loughborough University menemukan bahwa berendam di air panas dengan suhu 40 derajat Celcius lebih efektif membakar kalori dan menurunkan gula darah daripada berjalan cepat. Wah. Tips selanjutnya ini udah gue uji cobakan sendiri. Selama seminggu ini gue minum cuka apel dan pinggang gue mengecil 2 cm. Asli lumayan banget. Jadi setiap pagi kalau misalkan belum sarapan gitu, perut masih kosong, gue mencampurkan cuka apel ini 1 sendok makan dengan 1 sendok makan madu. Abis itu disiram air panas dan tunggu sampai hangat. Abis itu tinggal diglek glek 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 glek. Rasanya tuh enak, seger gitu. Kalau misalkan lo lebih suka dingin, lo juga bisa pakai air dingin. Tapi kalau misalkan gue pagi-pagi, gue lebih prefer minum air hangat. Dan ini wanginya tuh nggak banget, tapi kalau dicampur sama madu rasanya enak. Gue beli cuka apel ini di food hall, harganya cuma 55.000. Yeah, I think you should try this. Selanjutnya tips nomor 13. Ini tips dari Vina Gracia mengenai mindset. Jadi kalau misalkan teman-teman pikirin aja deh, kalau nambah itu rasanya nggak seenak makanan pertama. Misalnya lo makan Indomie nih, aduh mantep banget ya kan, nikmat banget gitu. Serupan pertama, rasa kari ayamnya maknyos. Tapi kalau udah habis lo pengen nambah lagi. Pas lo bikin lagi, rasanya nggak seenak Indomie pertama. Bener nggak? Nah, tips ini nih yang lagi gue kerahkan banget dalam hidup gue. Karena gue tuh anaknya suka banget nambah. Dan badannya jadinya makin melar gitu ya kalau misalnya nambah. Jadi sekarang gue udah stop buat nambah porsi kedua. Tips nomor 14, jangan biarkan lapar terlalu lama. Soalnya kalau misalnya lo udah lapar banget ya, ketika lo ngeliat sebongkah nastar, rasanya lo pengen abisin semuanya. Ya nggak sih? Kalau lo anaknya laparan kayak gue, sebaiknya siapin cemilan kayak rendang, bakso, nasi padang, nasi bebek Madura ya di dalam tas. Nggak bercanda. Jadi siapin aja buah ya, soalnya kan kalau buah tuh lebih sehat. Jadi kalau misalnya lo lapar sedikit, tinggal dicemil deh tuh buahnya. So, cemilannya jadi sehat. Tips nomor 15, tidur yang panjang. Gue bacain lagi ya penelitian. Menurut University of Michigan, orang yang tidur 8 jam semalam mengalami turun berat badan sebanyak 6,3 kg dalam setahun. Mungkin ya orang yang tidurnya panjang gitu ya kan, malam-malam nggak mungkin tuh mikirin Indomie pakai cabai rawit, pakai bawang goreng, pakai telur setengah matang, habis itu kuahnya ditambahin keju sedikit. Tips terakhir yaitu tips nomor 16, minumlah teh hijau. Karena teh hijau itu mengandung 137 nutrisi lebih banyak dibandingin teh-teh yang lainnya. Tapi jangan minum teh hijau lagi perut kosong, soalnya kan walau bagaimanapun teh itu mengandung kafein. Nanti takutnya mahnya kambuh. Kalau kangennya kambuh gimana? Oke guys, itu dia tadi 16 tips cara langsing pasca lebaran tanpa diet dan tanpa nge-gym. Kalau teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa di like dan di share ke WhatsApp grup, ke Line grup, ke sosial media teman-teman, supaya banyak yang tahu manfaat dari video ini. Asik. Kalau teman-teman belum subscribe channel ini, jangan lupa subscribe juga dan aktifin notifikasinya yang ada gambar lonceng, karena ada 2 video baru setiap hari Senin dan hari Kamis. Kalau teman-teman punya tips diet lainnya, bisa langsung komen di bawah sini. And once again, thank you so much for watching. I'll see you on my next video. Stay kece.